fact, Stefanus. Siapa ya Stefanus? Stefanus itu penuh dengan kebaikan hati, Allah, dan kuasa. Jadi setelah kebangkitan Yesus, banyak orang yang percaya dan dibaptis. Salah satunya adalah Stefanus. Dia penuh dengan karunia dan kuasa Tuhan. Ketika dia berkhotbah, banyak orang yang mendengarkan dia. Dan dia juga bisa menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, dan membuktikan kuasa Kristus di antara mereka. Wah, mau tahu lebih banyak lagi tentang Stefanus kali ini? Makanya kita ikuti sama-sama dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. God bless you. Shalom teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Jessie. Aku Sinta. Masih di tahun bangkit, jadi teranglah. Yuk kita semua siapkan hati untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, agar kita semua sama-sama bangkit dan menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik dong. Baik. Luar biasa nggak Kak Sinta? Luar biasa. Luar biasa. Bima, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, sekarang kita mulai memuji menyembah Tuhan. Kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita semua siap untuk memuji menyembah Tuhan. Yuk, sebelum itu kakak mau tes nih. Kalian masih tahu nggak? Kakak Sinta dan Dek Bima masih tahu nggak? Coba tepuk sekolah minggu. Tuaga, tuaga, ye ye ye, ye ye ye. Saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Oke, tapi belum semuanya. Kita ajak yang di rumah juga ya. Oke, siap semuanya? Tepuk sekolah minggu. Tuaga, tuaga, ye ye ye, ye ye ye. Saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Oke, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan. Kira-kira kalau memuji menyembah Tuhan tuh harus senyum atau cemberut sih Kak? Senyum dong Kak. Senyum dong, senyum itu berarti kita menandakan kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Let's go adik-adik. Kita akan nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Let's go Kak. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Mana senyumannya dan tepuk tangan yuk. Oke, kita siap-siap mau nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Siap? Let's go, kita mulai. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Mana suaranya adik-adik? Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Katakan seindah-indah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalah. Dari awal, katakan setingginya langit, let's go. Pakai gerakan ya, katakan. Setinggi-tingginya langit, mana gerakannya? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Katakan seindah-indah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Mana senyumannya? Katakan sambil lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Sekarang dari awal, adik-adik sendiri katakan setinggi-tingginya langit pakai gerakan. Let's go, katakan. Setinggi-tingginya langit. Mana suaranya, mana suaranya? Lebih tinggi kasih Yesus. Katakan sedalam-dalam lautan. Sedalam-dalam lautan. Sampai bawah ya. Lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, katakan kasih Yesus sambil lompat ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, katakan mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mengalahkan segalanya. Lanjut, kita katakan Bapak Abraham, let's go. Katakan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji. Tangan kanan, katakan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai, yes, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar lagu baru ya. Lagu seperti Yesus ini seringkali dibawakan, tapi mari kita belajar lagi. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku mau seperti Yesus. Yes. Aku mau seperti Yesus, hidup oleh kehendaknya. Setiap saat melakukan kehendak Bapa, menjadi terangnya Tuhan dari awal dengan sungguh-sungguh. Aku mau seperti Yesus, hidup oleh kehendaknya. Setiap saat melakukan kehendak Bapa, menjadi terangnya. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau. Katakan ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau Yesus. Yuk adik-adik dari awal, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Katakan aku mau seperti Yesus, hidup oleh
sama-sama kita katakan, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau Yesus. Lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau Yesus. Sekali lagi katakan, ku cinta kau. Ku cinta kau Yesus. Yes, ku cinta kau Yesus. Kami cinta engkau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau. Yeah. Katakan, sampai ku seperti kau. Sampai ku seperti kau Yesus. Sampai ku seperti kau Yesus. Kami sembah Engkau. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, mari belajar sembah Tuhan. Kita belajar sembah Tuhan. Yes. Katakan terima kasih, katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, belajar sembah Tuhan, belajar sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kalian adik-adik. Yuk pejamkan mata kalian, angkat kedua tangan kalian, angkat kedua tangan kalian. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Katakan haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau. Yes, mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku cinta. Ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti kau. Sekali lagi adik-adik sendiri katakan, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya. Biar hidupku berkenan kepadamu, sampai ku seperti
sembah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu, berkati firman ini supaya menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini bersama dengan kakak, Kak Melvi. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh siapkan buku catatannya, alat tulisnya dan juga Alkitabnya ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah adik-adik di rumah sudah siap? Oke, kalau sudah siap adik-adik boleh silakan duduk yang manis dan dengar-dengaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang murid Yesus yang rela berkorban. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Oke, nanti adik-adik di rumah bisa boleh dipelajarin lagi atau dibaca-baca lagi ya Alkitabnya. Oke, kalau sudah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang yang semakin percaya dan dibaptis adik-adik. Salah satu orang yang percaya dan dibaptis itu bernama Stefanus. Stefanus adalah seseorang yang penuh karunia dan kuasa yang daripada Tuhan. Stefanus ketika dia berkhotbah, orang-orang selalu mendengarkan dia adik-adik. Bahkan Stefanus menyembuhkan orang-orang sakit. Stefanus juga melakukan mujizat-mujizat. Dan dia pun membuktikan kuasa Kristus kepada banyak orang. Kemudian adik-adik, Stefanus juga sering pergi ke tempat-tempat umum untuk menceritakan tentang Yesus. Orang-orang Yahudi selalu bertanya-tanya adik-adik kepada Stefanus dan mereka pun selalu bertanya jawab kepada Stefanus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak sanggup untuk melawan Stefanus adik-adik karena Stefanus yang dipenuhi dengan kuasa dan Roh Kudus sehingga mendorongnya untuk terus berbicara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi tidak menyukai akan hal ini adik-adik. Dan salah satu dari orang Farisi itu bernama Saulus. Ia sangat membenci pengikut Kristus adik-adik. Ia ingin menghancurkan pengikut Kristus. Kemudian adik-adik, setiap harinya juga para pemimpin agama Yahudi mereka selalu mencari kesempatan untuk menangkap Stefanus. Ketika semakin banyak orang yang percaya kepada Stefanus adik-adik, para pemimpin agama sangat gusar adik-adik. Sampai ada beberapa di antara mereka pun memutuskan untuk berbohong dan menceritakan kepada banyak orang bahwa Stefanus mengatakan hal-hal buruk tentang Allah adik-adik. Dan ini disebut penghujatan atau penuduhan secara sempurna untuk menyingkirkan Stefanus. Suatu hari ketika Stefanus sedang berkhotbah adik-adik, ia pun ditangkap oleh mereka dan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Di pengadilan adik-adik, para saksi palsu menuduh Stefanus. Mereka mengatakan bahwa Stefanus mengatakan hal-hal yang buruk tentang bait suci dan hukum Taurat. Mereka juga mengatakan bahwa Yesus mengubah hukum Taurat menjadi apa yang ingin Anda katakan untuk diri Anda sendiri. Para pemimpin pun menuntut Stefanus adik-adik. Tapi Stefanus mulai berbicara dan dia pun diurapi Tuhan sehingga mukanya pun bercahaya. Kemudian Stefanus pun mengatakan, dengarkan aku, apa yang mereka katakan itu adalah sejarah bangsa mereka. Sejak dari dahulu kala, mereka selalu menolak utusan-utusan yang daripada Allah. Bahkan ketika Yesus datang, mereka juga menolak Yesus adik-adik dan bahkan mereka menyerahkan Yesus kepada bangsa lain dan membunuhnya. Mendengarkan hal itu adik-adik, Stefanus pun menegur mereka ke atas kekerasan hati mereka. Tetapi mereka semakin tidak menyukai hal itu adik-adik. Sampai pada akhirnya mereka pun marah kepada Stefanus adik-adik. Ketika mereka marah kepada Stefanus, mereka pun memutuskan untuk membunuh Stefanus dan menyeret Stefanus keluar dari tembok kota adik-adik. Mereka pun mulai melempari Stefanus dengan batu-batu adik-adik. Sampai tulang-tulang Stefanus pun patah. Bahkan Stefanus pun badannya penuh dengan darah karena dilempari batu oleh mereka adik-adik. Tetapi itu tidak membuat Stefanus untuk berhenti berdoa adik-adik. Melainkan Stefanus terus berdoa
dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Sampai sebelum Stefanus meninggal, Stefanus pun berteriak, "Tuhan, jangan tuangkan dosa ini terhadap mereka." Nah, kemudian adik-adik, Saulus yang berasal dari Tarsus yang merupakan salah satu dari orang Farisi ini pun ingin melakukan berbagai cara apapun untuk menghancurkan pengikut Kristus adik-adik. Tapi adik-adik, nantinya Saulus akan dipilih oleh Yesus untuk menjadi Rasul Paulus. Nah adik-adik, tujuan firman Tuhan hari ini adalah mengajarkan kita untuk terus memberanikan diri bersaksi kepada banyak orang dan tidak takut untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Nah nanti adik-adik boleh pelajari lagi ya di rumah di Kisah Para Rasul 6 dan Kisah Para Rasul 7. Oke, sekarang adik-adik boleh rapikan Alkitabnya dan buku catatannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya setiap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus setiap kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan syukur haleluya. Amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kakak ajak sekali lagi kita sama-sama berdoa, berterima kasih dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah dan kami boleh memuji menyembah Tuhan dan juga kami boleh belajar firman Tuhan. Biar semua pujian kami, penyembahan kami dan juga firman yang kami dengar semua berkenan kepada Tuhan. Dan kami belajar diubahkan melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran dan taat sama perintah Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan sebelum kami menutup ibadah ini, biar kami menerima berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kasih karunia berlimpah-limpah diberikan, dicurahkan kepada setiap kami. Dan kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai melindungi kami senantiasa. Dan biarlah apa saja yang kami lakukan, yang kami kerjakan dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.